Jadi kalau pemerintah terlalu berusaha menyenangkan manusia sampai lupa nilai-nilai yang Allah ajarkan dalam kitab suci, pemerintah model begitu bukan hamba Kristus. Dia pejabat biasa kayak Nebukadnezar, Herodes, Firaun. Pejabat-pejabat hanya pegang jabatan, tapi roh takut akan Allah tidak ada padanya. Baik, puji Tuhan, salam. Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak-bapak pejabat dan semua kita yang ada di sini. Terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan kepada saya dan Mama Pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan lain untuk kami ada di sini dalam sukacita Natal bersama dalam ruang lingkup pemerintah Kota Kupang di bawah tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Lalu subtemanya adalah sukacita Natal menjadi semangat untuk mengoptimalkan pelayanan, menjaga persatuan dan terus berubah ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. Nats pembuka yang akan saya angkat untuk kita ikuti khotbah ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 19 dan 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Bagi yang bisa melihat di layar, ayat-ayat ada di layar ya. Mari dalam hitungan ketiga kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu sekalian yang setelah membaca, mendengar penjelasan khotbah, lalu dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu sekalian dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Roma 10 ayat 17 mengingatkan kita bahwa iman itu, saudara-saudara, akan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang kalau rela hati, suka hati, penuh kerinduan mendengarkan firman Allah, memberi perhatian sungguh-sungguh kepada firman Allah yang disampaikan, Alkitab berkata bahwa imannya bertumbuh. Apatah lagi Bapak Ibu terkasih, kalau dia melakukannya, dengar saja iman sudah tumbuh, maka melakukan pertumbuhannya mengalami pelipat gandaan luar biasa. Sebab kalau hanya dengar khotbah lalu bilang amin, haleluya. Saya pengkhotbah KKR, jadi saya juga senang kadang-kadang kalau khotbah lalu pendengar khotbahnya respon amin, haleluya dan lain sebagainya. Tapi yang celaka kalau hanya habis di amin, haleluya. Saya punya rekan pengkhotbah dari Katolik yang sudah almarhum, Pater Bernard. Itu orang kalau khotbah, dia pernah khotbah di salah satu dinas di provinsi. Pas dia tanya ada amin, satu pejabat berteriak amin. Maka Bapak Tua almarhum bilang begini, Bapak Tua ini hanya amin sah. Wih langsung beta bilang ini almarhum ini memang terlalu. Dia bilang ini menang di amin saja. Saya pernah suruh buat ini, saya tanya belum buat kok. Tapi kalau amennya besar. Itu almarhum Pater Bernard tuh. Saya ingat benar. Karena kita dua kawan pembicara. Kalau oikumene, Katolik beliau, Protestan saya. Biasanya di ibadah-ibadah. Dan seringkali, tiap kali kami undang, kami anggap saja itu undangan terakhir. Karena ini antara orang terima tidak terima. Tapi kebenaran harus dinyatakan.
Saya khotbah di mana-mana, di depan Pak Wali. Ini ulang-ulang saya bilang, saya tidak berusaha kasih senang Pak Wali Kota. Khotbah ini kasih senang Tuhan Allah, bukan kasih senang pejabat. Sebab kalau ada pendeta khotbah cari aman hanya kasih senang pejabat, Alkitab bilang lu bukan hamba Kristus. Perhatikan ini ayat, Galatia 1 ayat 10. Saya baca ini ayat buat kita ya. Demikian bunyi firman Allah. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, ini ayat bilang apa Bapak Ibu? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus diingat, bukan cuma pendeta, pemerintah juga hamba Kristus. Jadi kalau pemerintah terlalu berusaha menyenangkan manusia sampai lupa nilai-nilai yang Allah ajarkan dalam kitab suci, pemerintah model begitu bukan hamba Kristus. Dia pejabat biasa kayak Nebukadnezar, Herodes, Firaun. Pejabat-pejabat hanya pegang jabatan, tapi roh takut akan Allah tidak ada padanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat atau pejabat-pejabat yang saya kasihi dan saya harus jujur, kami doakan bapak-bapak tiap hari. Tiap hari. Mau polisi, tentara, semua ini kami doakan semua. Jaksa, hakim, wali kota, gubernur, kapal-kapal dinas, segala macam. Itu sudah tugas kami pendeta itu kan. Bukan hanya khotbah, doa juga. Dan kalau saya tidak doa, baru saya omong, bila saya doa, putar balik, malaikat bisa tampar saya mati di mimbar sini. Benar, saya harus ngomong. Nah, saudara-saudara, omong-omong tentang tema Natal kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tema Natal yang diangkat oleh PGI, yang menjadi tema Natal secara nasional. Mantap nih bicara tentang kasih Allah. Dan dua ayat yang saya angkat sebagai nats pembuka dan akan saya soroti bagi kita pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang akan saya kaitkan dengan kasih Allah atau cinta kasih Kristus yang menjadi sorotan dalam Natal tahun ini. Yang pertama, bicara tentang kasih Allah, kasih Kristus, itu selalu dikaitkan yang paling penting bagi kita adalah dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita. Itu paling penting itu. Omong kosong kalau orang bilang saya mau mengasihi ini itu, tapi kalau dia tidak mengalami kepastian keselamatan di dalam hidupnya, itu hanya slogan. Kalaupun dia buat, dasarnya tidak jelas. Allah Maha menguji, Allah Maha melihat bahwa hanya orang yang beriman kepada Yesus, Yesus tinggal dalam dia, dia tinggal dalam Yesuslah. Maka dengar Bapak Ibu, segala perbuatannya dihitung sebagai perbuatan yang berkenan kepada Allah. Tanpa itu tidak bisa. Saya buktikan. Saya kalau khotbah selalu ada dasar firman. Karena khotbah itu beritakan firman, bukan firman baca di lain berhantam di lain. Khotbah itu jelaskan firman. Nah, apa dasarnya saya berkata, Bapak Ibu jemaat terkasih, bahwa tanpa kita mengalami keselamatan jiwa, tanpa kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, perbuatan baik kita nol semua. Tunjukkan Roma 14 ayat 23. Ini dasar yang jelas. Kalau kita mau menggerakkan persaudaraan, mau berbuat baik, mau berdampak secara sosial, pastikan kita sudah di area keselamatan atau belum. Kita sudah di area menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Kalau belum, minta maaf, babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi, atau perbuatan kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini ayat bilang begini, Bapak Ibu, pejabat dan semua kita yang ikut khotbah ini. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Bapak Ibu lihat, hal sepele, masalah makan saja tidak dengan iman. Kue apa-apa nih? Lampar,
Tarsusu. Dia ini kue merah. Betul tahu apa? Kue kacang ya. Makan ini kue tidak dengan iman itu dosa, Bapak Ibu. Hal sepele saja. Pakai pakaian tidak dengan iman dosa. Beli otot tidak dengan iman dosa. Kasih kuliah anak tidak dengan iman dosa. Pegang jabatan tidak dengan iman dosa. Apalagi jadi pendeta sonde beriman. Wah, itu lebih celaka lagi. Memang ada pendeta tidak beriman. Banyak kok pendeta yang bersaksi pindah agama, baru serang-serang Kristen, kok kita hantam di media toh. Lu mengaku pendeta, pendeta setan lu. Masa pendeta kok tidak mengalami Yesus? Begitu gampang sekali buang iman. Baru lu kasih jelek-jelek beriman. Pendeta lain diam, beta lu jaharap. Beta dari jalan, dari sampah Tuhan rau berpakai jadi pendeta. Jadi sana ada rumusnya, bermain aman. Segala etika yang tidak sesuai dengan Alkitab, beta angka buang. Ini ayat bilang, makan saja tidak dengan dasar iman, dosa. Apalagi yang lain. Makanya dia bilang begini. Ini ayat selanjutnya bilang begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Firman Allah mengajarkan salvation by faith. Keselamatan karena iman. Bukan salvation by works. Bukan keselamatan karena usaha atau perbuatan-perbuatan kita. Itu mutlak tuh. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan begini Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya poin pertamanya, kasih Allah harus dikaitkan dulu dengan keselamatan jiwa kita. Karena kalau kita belum selamat, hanya Kristen KTP, lalu bikin kasih, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, Alkitab yang tidak dengan iman, dosa. Makanya harus alami kasih Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu terkasih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu yang namanya anugerah. Pemberian cuma-cuma kepada mereka yang tidak layak. Ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya perlu menjelaskan poin pertama ini supaya nanti dijelaskan poin kedua berkaitan tolong orang nah, melayani sungguh-sungguh nah, berkorban nah. Itu semua start awalnya sudah bagus. Belum selamat lu omong-omong perbuatan baik apa? Nol. Dengar ini Bapak Ibu. Nol. Saya tunjukkan lagi. Ada orang yang kelihatan bagi-bagi, bantu orang segala macam. Ibu pun doa tadi bilang apa? Bantu COVID. Bantu COVID segala rupa. Tapi kalau bukan dengan dasar Yesus, tidak bisa. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-3. Bapak Ibu lihat ini ayat. Saya geser sedikit kok. Betasan penting, ayat yang penting. Dan sekalipun, Bapak Ibu lihat, ada level orang kayak begini nih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini yang kebom bunuh diri dong tuh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara jangan pikir semua orang yang bagi-bagi kelihatan jadi sinterklas. Bukan hanya di Desember. Setiap bulan dia sinterklas. Anda jangan anggap, oh itu pasti benar. Dia yang paling tahu. Sudahkah Yesus menjadi penguasa tunggal di hidupnya? Kalau belum, sia-sia. Yang omong ini Tuhan Allah, bukan Mel Atok tafsir sembarang. Saya belajar hermeneutik mati-matian. Tiap hari saya belajar. Karena saya seorang pengkhotbah yang melayani tanya jawab. Bukan hanya monolog. Wajib belajar. Apalagi sekarang ini jemaat dong pintar roh Pak Wali. Donju baca buku, donju ini. Pendeta khotbah salam ini satu nih. Tahu sekolah apa kau khotbah bikin bodoh orang. Oh jangan main. Dan memang pendeta dada muskuat. Saya suruh mau jadi pendeta. Kotong ini kan mau jadi apa sungguh-sungguh. Wali kota sungguh-sungguh. Jaksa sungguh-sungguh. Sekda sungguh-sungguh. Pendeta sungguh-sungguh.
Katong semua nih kain barang nih, pembungkus maid. Dosa, hitam, gelap, gulita. Tanpa beriman, buat apa sak tetap Tuhan lihat hitam. Makanya ada ayat bilang begini, Yesaya 64 ayat 6. Ini ayat bilang begini, Bapak Mama, supaya katong mengerti kasih karunia Allah tuh terlalu penting dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita pertama-tama ya. Perhatikan ini ayat, Yesaya 64 ayat 6. Bagian A, demikianlah kami sekalian seperti seorang apa? Najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saya jelaskan kain kotor Kain kotor itu pembalut wanita zaman itu. Saya harus ngomong dulu kan belum ada softex kayak sekarang ini. Jadi dulu tuh kitab orang tua dulu saya pakai kain. Kalau mereka haid. Nah ini kain kotor nih, semar kain tuh pembalut wanita zaman itu. Sekarang kita lihat yang seperti kain kotor di sini, kesalahan atau kesalehan, Bapak Ibu, tolong baca dulu. Kesalehan. Bayangkan saja, bukan kesalahan Pak Wali, kesalehan. Nah kalau kesalehan sa kain dadolek, kesalahan kain apa lagi tanpa Yesus? Nangkap ya Bapak Mama ya, ini doktrin penting. Banyak gereja hanya omong perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Kau tahu susun ada beda dari orang lain. Makanya PGI bikin ini berpikir kalau langsung lompat di persaudaraan, berpikir tunggu dulu. Cek yang mau sebarkan kasih persaudaraan ini susah amat kok belum. Karena percuma Anda buat capek-capek masuk neraka juga. Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kalau omong tolong orang, ini beta juga tolong orang Intahun sampai sebagi bantuan hampir 100 juta kok. Dari gereja, bukan dari mana-mana. Dari gereja kami bagi 100 juta gereja-gereja susah di desa. Kalau hanya mau buat baik, siapa yang buat baik? Tapi mari kita lihat fondasinya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ini ayat bilang, kesalehan kami seperti kain kotor. Makanya dia bilang, kata ini ke ini. Jadi tanpa beriman kelihatan saleh. Kotong bilang kotong saleh. Di depan orang kotong bantu orang. Bapak lihat tetap hitam dadolek. Maka Anda perlu Yesus. Undang dia, terima dia. Dia masuk, dia tutup Anda. Andanya hilang. Jadi bikin apapun Bapak lihat putih, putih, putih. Jadi Bapak tuh bukan lihat saya dan saudara. Bapak lihat ada Yesus di hidupnya atau tidak. Makanya Yesus berkata, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku masuk mendapatkan engkau. Waktu engkau di dalam Yesus, Yesus di dalam engkau. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya tadi saya bilang ini pas kawan-kawan pendeta juga ada. Ada pendeta tuh yang bisa minum mabuk dan jemaat. Menurut beta pendeta tidak bertobat nih, hanya bikin kotor di gereja. Dan omong gereja besan peduli gereja mana, semua gereja Tuhan Yesus punya. Soalnya ada gereja lu punya moyang pun. Mau GMI, kok GBI, kok GSA, kepala gerejanya sama. Tuhan Yesus kita tubuh saling mengingatkan. Petrus salah, Paulus kasih ingat. Petrus, lu munafik Petrus. Padahal Paulus itu pernah numpang di Petrus berumah Pak Wali Kota 15 hari. Tapi namanya kebenaran son bisa gara-gara utang jasa, gara-gara Pak Wali pernah transfer ke beta doi, lalu lihat Pak Wali, behotba jaga Pak Wali perasaan pendeta pendusta. Kesetunjuk dulu ini Paulus nginap di Petrus berumah. Galatia 1 mulai ayat 15 coba. Atau langsung 17 biar langsung dinginap sah. Saudara lihat ini ayat. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Jadi orang penginjil ini buat sejarah juga yang muslim. Islam belum ada di Arab, Paulus di Arab. Itu sejarah. Ya, ada di mana nih?
Oh ini. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi siapa? Kefas. Kefas itu Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Sekarang senumpang 15 hari, Petrus bikin tak salah Bapak. Paulus bilang, wih ini karena nih, masalah su tidur makan mandi lah. Senior gratis. Baru senior bikin tak salah. Apakah Paulus main aman? Sonde dia fadok sampai rata. Ini berapa nih? Galatia 1 Batu lompat di Galatia 2 Galatia 2 ayat 11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Anda lihat ini Paulus ini. Paulus punya prinsip, weh beta utang jasa mah. Kebenaran tetap kebenaran. Amin. Kau tempuh hubungan baik tetap potong jaga. Tapi jangan gara-gara ada itu orang sembunyi kebenaran. Pendeta munafik. Kalau ada model begitu. Perhatikan ini ayat nih. Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Gara-gara apa? Memang Petrus munafik. Ini orang-orang Yahudi belum ada. Dia bergaul dengan non-Yahudi. Orang Yahudi datang dia lari. Paulus bilang jangan begitu. Kalau mau bergaul jangan takut-takut. Mau dong ada, kosongnya ada, tunjukkan. Kasih persaudaraan. Kira-kira begitu. Petrus sempat salah di situ Bapak Ibu. Orang rohani selevel Petrus saja masih bisa munafik. Dan Paulus tegur. Junior togor senior. 12. Biar kau potong perhatikan Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, yang non Yahudi. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri. Nah ini yang Paulus tidak setuju nih. Lu munafik Petrus. Lu tukang baca buka Nah kayak begitu tuh. Ya pejabat dan tukang cari muka dong di sini Pak Wali nggak lihat kok. Perhatikan. Masa ini kapal dinas dong baik. Beta kenal dong. Bepung kakak dong. Haleluya. Tunggu dulu panitia. Foy apa kau undang beta? Bilang pas saya gensur. Ya ampun. Nah perhatikan. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Langsung ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Anda lihat hamba-hamba Tuhan besar terseret oleh kemunafikan, bermain aman. Maka 14 di muka semua orang Paulus hantam Petrus padahal nginap 15 hari. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang yang hidup, orang Yahudi yang hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu, ya saya harus omong ini. Tadi malam saya baru khotbah. Ada sekolah teologi tertentu, dong ospek adik-adik yang baru bilang begini, siapa isap rokok di sini? Tidak. Ingat jangan coba-coba kakak tingkat lihat bakso isap rokok Semester 1, semester 2, sonde boleh. Semester 3 baru isap. Sekolah teologi setan model begini nih. Beta akan hantam terus. Siapa mau apa beta tabrak betul-betul. Karena mana betul mau cetak pendeta perokok. Padahal Menteri Sri Mulyani bilang gara-gara rokok uang negara habis 15 teko hanya untuk BPJS. Jadi Sri Mulyani Menteri ada bilang, bosan tolong berhenti rokok kok, jangan bikin rugi negara. Nah karena mana dari sekolah teologi sudidik isap rokok, minum mabok, makanya cetak pendeta-pendeta pemabok sekaligus selingkuh. Sekarang lagi musim bukan pejabat saya selingkuh bapak, pendeta juga selingkuh. Heran mati. Tahu dong sekolah teologi kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh kosong.
Beta ini dari gila kenal Tuhan Yesus, baru beta melayani Allah. Jadi beta tahu karena mana mau hidup rusak, mau nakal betul, mau bertobat betul. Alkitab bilang mau panas, mau dingin, setengah, aku muntahkan kau. Yang paduan suara dong. Dengar adik dong saudara, melayani betul. Karena waktu Anda menyanyi itu Anda ngomong tentang Allah. Saya khotbah ini kita ngomong tentang Allah. Bagaimana waktu Anda dengan Tuhan? Seringkah Anda bicara dengan Dia melalui doa? Seringkah Dia bicara dengan Anda melalui baca Alkitab? Saya tidak pernah bicara dengan Pak Wali. Pak Wali tidak pernah bicara dengan saya. Tiba-tiba saya bicara tentang Pak Wali. Saya pendusta. Saya omong tentang Pak Wali karena kita dua sering berdoa, curhat. Jadi kalau saya omong tentang Pak Wali, saya kenal. Nah itu baru benar. Begitu pula Tuhan. Doa jarang. Baca Alkitab Senin Kamis. Tapi lihat itu suara penggagah tuh. Oh, saudara yang menyanyi, malaikat rasa-rasa bilang, bosok yang pindah di atas, kau yang turun dulu. Haleluya. Iya kan? Lihat suara tuh pesparawi dong. Terlalu dahsyat. Sana NB omong kau sekalian toh. Ini semua tutup tahun nih. Haleluya. Oh, betul tahu. Biasa akhir-akhir tahun ini banyak yang mati. Nah buat son tahu sapa toh lah besia. Amin. Bapak Ibu kapal dinas. Haleluya. Ya saya sayang bapak-bapak. Bapak-bapak Ibu ada dalam doa kami. Kerja baik-baik. Besulai benar wali kota. Ada yang suruh beta calon dewan. Biasanya mau bapak. Sampai mati melatok pendeta. Sungguh mati. Ada salah satu ketua partai di kota ini rayu beta bapak. Kau main anggota dewan. Dia bilang om sampai mati melatok pendeta. Tapi sulia pendeta yang main dewan. Doson jadi berkat. Tipu daya juga. Beta omong lurus-lurus atau oh kenapa juga. Besang kadon di dewan kadon jadi ke Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ke Yusuf. Tahu-tahu orang ajak bohong dong bohong. Aduh mau jadi apa manusia begini. Sudah sampai mati be pendeta. Pendeta ini pekerjaan paling mulia. Bisa togor wali kota, bisa togor gubernur, bisa togor kejari. Kalau wali kota togor dong hantam di Facebook juga ngeri ya bapak. Haleluya. Pendeta ini cuci fare. Dan kelihatannya banyak pendeta soalnya mengerti itu wewenang. Beta omong begitu. Kan kalau lihat pejabat dong ke contoh taku. Salah. Daud bersina yang togor siapa? Nabi Nathan. Ahab sembah berhala yang togor siapa? Elia. Ahab pun turunan sembah berhala yang mengamuk siapa? Elisa. Herodes selingkuh. Yang togor siapa? Yohanes Pembaptis. Itu rohaniawan semua. Maka rohaniawan jangan kunci-kunci mulu. Habok-habok betul. Tinggal mau lihat kalian tukang selingkuh nih. Dia ke Daud ke Herodes. Daud selingkuh baton togor dengar. Nabi Nathan togor Daud mengaku dosa di Mazmur 51 toh mengaku. Herodes Yohanes togor potong kepala. Jadi pejabat-pejabat ya ada piara perempuan. Andai kata kalau ada. As ini maju kok ketemu foto bersama. Tuhan kasih jabatan tuh jalel hanak. Amin bapak-bapak. Dulu masih miskin setia ada istri. Sudah apa jabatan mulai lelhanak tua. Semua deka-deka mati itu lihat kalender de akte. Lahir tahun berapa ini tanggal berapa. Yang sok-sok nakal lagi STNK sudah tua nakal kembali. Dan juga buat kaum hawa, kaum perempuan. Kalau ada yang pelakor di sini, oh ya mesti bertobat.
sebelum kanker serviks. Omong tuh yang kasih yang bikin mata terbuka memang. Orang pulaki dong dapat tangkap baru video bikin muka ke biasa-biasa keson berdosa. Kelihatan pemain sekali. Ingat tuh janji nikah tuh bukan janji dengan pendeta. Bukan janji dengan bapak saksi. Bukan janji dengan jemaat. Bukan janji dengan orang tua. Janji nikah tuh janji dengan Tuhan Allah. Amin. Kau mau kasih masuk cincin kali bepung gereja, kasih masuk cincin baru laki-laki omong di perempuan, misalnya wehel mince, contoh, wehel mince dengan kekuatan dari Allah Tritunggal, sebagaimana cincin ini bulat tak berujung, demikianlah kasihku kepadamu dalam Tuhan Yesus. Aku mengasihimu, aku menghormatimu, aku menghiburkanmu dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat. Bila perlu tambah, langsung. Karena begini. Ya namanya langsing kan palomas dapa. Kalau langsung nih sama kayak bertemu paloin tiang wali kota nih. Bapak-bapak, kalau istri badan sudah tambah naik, ingat dia tuh yang bikin di balik laki-laki sukses itu ada istri hebat. Amin. Beri tepuk tangan dulu supaya bapak-bapak tahu diri sedikit. Di balik pria-pria sukses ada penolong. Istri itu penolong, suami itu ditolong. Di mana-mana penolong lebih kuat dari yang ditolong. Makanya di Alkitab tuh lebih banyak janda daripada duda. Laki-laki dong mati sedu kebanyakan. Lebih banyak janda daripada duda di Alkitab. Mana ada cerita duda di Sarfat, janda di Sarfat. Jadi andai kata istri badan tambah besar, paloson dapat lari keliling. Sama kayak lingkaran merah nih, lari keliling berbateria. Papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama. Kasih Allah yang pertama dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita. Amin. Sungguh kalau kami berkhotbah, orang bertobat tidak bertobat bukan urusan kami. Tidak ada nilai tambah bagi kami, saudara. Kami senang, tapi bukan kami yang berperan membuat orang bertobat. Kalau saya khotbah saat ini, contoh Bapak Ibu buka hati, itu Tuhan memang sedang bekerja. Yang tutup hati biasanya ada urusan. Yang buka hati memang Tuhan bekerja. Ini pegawai kantor wali kota dong nih. Tahu pendeta pun jam-jam mati. Terima kasih, makasih. Kalau ada pendeta khotbah, hamba Tuhan khotbah, dan Bapak Ibu memberi perhatian, saya mau kasih tahu rahasia ini. Bukan pendetanya hebat, Tuhan sedang bekerja dalam diri Bapak Ibu. Apa buktinya? Tolong tunjukkan Kisah 16 ayat 14. Paulus khotbah, ada satu pengusaha perempuan, businesswoman, dia sedang duduk dengar, dan Alkitab berkata dia memperhatikan sungguh-sungguh Paulus punya pengajaran. Ternyata yang menyebabkan dia memberi perhatian bukan Paulus Basilida, bukan karena Paulus lulusan terbaik dalam didikan Gamaliel, bukan. Paulus tidak ada peran apa-apa. Maksudnya dia hanya alat hina dalam tangan Allah yang mulia. Tapi yang membuat businesswoman itu yang bernama Lydia membuka hati, ternyata Tuhan bekerja. Bapak Ibu perhatikan Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Makanya beta bilang businesswoman, karena dulu kalau orang jual kain ungu itu orang dulu. Kain ungu dipakai cuma oleh dua golongan, bangsawan, rohaniawan. Jadi kalau orang bisnis kain ungu pasti itu pebisnis berat. Kalau sekarang ungu nih nonton Facebook fix ungu semua. 310.000, 325.000. Tinggal laki bilang lu fix terus, lu fix.
Bini kalau duduk di muka Facebook sekarang fix RB di live tuh. Oke, fix. Jadi ya tante, ini baju tidak ada noda dan dosa. Haleluya. Ada yang jual omong begitu. Baju bisa soalnya ada noda dan dosa. Jadi ini memang business woman ya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ini yang saya persoalkan Bapak Ibu. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka saya tidak percaya ada pendeta hebat. Saya tidak percaya. Yang saya percaya itu Tuhan hebat. Orang penggaya khotbah beda-beda. Seorang hamba Tuhan dia khotbah kalau tidak salah ya, John Wesley. Dia khotbah dengan tema khotbah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu khotbah cuma catat. Dia baca saja. Tapi itu urapan Tuhan luar biasa. Kenapa? Tuhan membuka hati jemaat. Jadi saya tidak percaya khotbah mau teks, no teks itu bukan masalah. Persoalannya Tuhan turut bekerja atau tidak. Dia sementara khotbah jemaat sudah menangis seolah-olah neraka sudah pindah ke dalam gereja. Dia punya khotbah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia baca di angka kepala jemaat sudah meraung di kursi-kursi gereja. Kenapa? Bukan pendeta hebat. Saya lihat beberapa orang terlalu agung-agungkan di pendeta. Bagian pendeta jatuh loyo. Kok pendeta juga bukan Superman rohani ya? Makanya beta omong di jemaat Tuhan di mana-mana, apalagi di gereja Tuhan yang saya pimpin. Saya bilang doakan pendetamu supaya jangan sombong, jangan makan puji, tapi juga jangan kompromi. Khotbah betul. Mau ke singa di mimbar. Setelah di luar mimbar jangan bikin diri kehebat-hebat. Karena ada orang begitu di mimbar ke singa, turun dari mimbar disuruh batagor orang. Nah, ini salah sasaran, tidak pada tempatnya. Betanya ganas begini saya suka tuh menembus haleluya. Itu dia bicara. Jadi sungguh bahwa Tuhan bekerja bagi kita yang memberi perhatian. Amin. Alkitab bilang, Paulus bilang begini, aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan Allah. Yohanes 6 ayat 37 dia bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku, berarti kalau orang bisa bertobat, itu Bapa yang berikan kepada Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Makanya Anda lihat, siapa yang tidak kenal di zaman itu, di lingkungan mereka, siapa yang tidak kenal Sakeus, siapa yang tidak kenal Matius, siapa yang tidak kenal perempuan pelacur di parigi Yakub. Tetangga kiri kanan muka belakang mengetahui dengan persis track record orang-orang ini. Tapi Anda lihat ketika kasih Allah berinisiatif, Yesus datang kepada Sakeus. Lihat Sakeus naik pohon, Yesus bilang apa? Lu mau turun kau goyang pohon. Salah. Tidak. Itu sana sindiran bagi dong yang menjabat, tapi sone berbuah Tuhan goyang kas turun. Itu maksudnya. Itu yang maksud yang goyang kas turun. Sama kayak tambaring kalau musim-musim kering kan naik ke roos. Sakeus turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Satu kampung heboh. Katanya dia nabi. Katanya orang kudus. Kok mau kumpul sama orang berdosa? Yesus berkata, aku datang tidak cari orang benar. Aku datang cari orang berdosa. Amin. Anda lihat. Sudah Samaria lagi pelacur lagi. 5 lakinya itu bukan lakinya. Laki orang semua. Itu perempuan di parigi Yakub di Yohanes 4. Tapi kok bisa Yesus berinisiatif menembus tembok-tembok pembatas, gap-gap yang ada. Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, Bapak Ibu terkasih. Tapi Yesus menembus batas-batas, beyond the limits. Menembus batas-batas, melampaui batas-batas. Lalu ketemu dengan si perempuan Samaria. Perjumpaan dengan Yesus merubah perempuan itu. Gara-gara dia satu Samaria dengar Injil, satu Samaria dengar Yesus. Dulu di kota Kupang, Bapak Wali, mungkin Bapak Wali cuma skici. Ini yang lebih tua dan cerita kami. KKR pertama di kota Kupang di Gemit Koinonia, gereja masih bebak.
Jadi ini tahun 6 plebe dong. Beta saya lahir 81, nah lebih kemarin lagi. Hanya bareok saya yang bikin ke 72. Saudara, ada KKR. Siapa pun kucing nih kasih pindah dong. Yesus di kandang domba bukan di kandang kucing. Jadi saudara-saudara, sudah tahu saya urus dia. KKR 7 hari kok 10 hari bilang. Jadi ini orang dari Konino, dari Obabo, naik kota, turun jalan kaki pergi Gemit Koinonia Mas Beba. Pembicaranya luar negeri. Di hari terakhir KKR, Bapak Ibu tahu kalau di Gemit, itu kan tidak sembarang, apalagi tempo dulu. Orang di belakang mimbar hanya Domini, pendeta, saya dari Gemit Immanuel Epura. Jadi kami menyanyi, saya tidak boleh membelakangi mimbar. Saya vokal grup ya, itu saya tanya pendeta Dodi Octavianus yang ketua kelas. Itu kami kawan vokal grup, semua jadi pendeta. Paling banyak di Gemit, beta di GSJA. Tapi katong sama saudara saling menguatkan sampai ini hari. Jadi tempo itu pendeta naik di mimbar, pendeta bilang, baik yang mau bersaksi maju ke depan. Waduh, apalagi ini bersaksi, kan zaman itu dengarnya aneh, bersaksi. Maka semua tunggu-tunggu, tiba-tiba ada satu perempuan cantik. Dan menurut ini opa-opa, itu nona paling cantik di Kupang waktu itu. Sekarang jaharap lah. Sekarang tahu sendiri toh, kuli lemon. Maju sambil menangis, cantiknya luar biasa. Saya tidak etis omong nama. Tapi ini kasus luar biasa, kan dia juga bersaksi di depan umum. Menangis, jadi ini bapak-bapak dan suami dan pulenco. Aduh adek mari kakak lapsa. Tahu teh, besangka sifat playboy ini sudah dari tahun 70. Adek mari jangan menangis, teh ini cantik sekali. Di kakak samping kok kakak tendes-tendes begitu. Majulah bapak. Itu pendeta bule bawa ini di Gemit Koinonia nih, kisah nyata ini. Bawa ke belakang mimbar untuk perempuan ini bersaksi. Bapak Ibu tahu, ibu ini bukan bersaksi. Pembicaraan dia di belakang mimbar yang memang jarang dilakukan zaman itu. Bahkan hari-hari ini juga mau naik di mimbar majelis, saya baca nama ada mimbar kecil di situ. Bukan mau baca pengumuman, lu bisa naik di yang besar itu lu sambarang. Itu sekarang apalah dulu-dulu. Dia minta maaf, menangis, dia bilang mama yang di sana be minta maaf, mama be pernah tidur dan bapak. Kisah nyata di Kupang. Mama yang di sana minta maaf, beta ada anak satu dan bapak. Ini om doi yang mau kasih lenco dan tadi bilang buntiana satu. Karena dong pikir ini kan paling gagah toh. Ternyata dia tidur dan segala om-om. Dia om itu, mah dia minta maaf semua. Semua satu gereja waktu itu di Koinonia langsung kaget. Itu mulut yang terbuka tuh laron masuk tuh. Singkat cerita Bapak Ibu, melalui kesaksian dia, pendeta itu tidak khotbah lagi. Pendeta langsung bilang begini, saudara yang mau bertobat maju. Hanya dari kesaksian pengakuan seorang pelacur di Kupang, dan dari pertobatan itu melahirkan pendeta-pendeta besar. Hanya bisa mau omong nama, pendeta-pendeta tua. Waktu itu gereja yang paling top ya Gemit, sudah mau apa lah. Dong pendeta-pendeta hebat muncul dari KKR. Kekasih Allah, siapapun Anda, kalau Anda bisa rendah hati dan dengar khotbah, itu luar biasa. Apalagi mama pendeta dong, pendeta mau dengar pendeta itu susah loh mak. Betul, ada pendeta sama dengar khotbah, padahal di khotbah belum tentu lebih bagus dari khotbah. Belum tentu. Hanya kan di sana mau dengar, bikin diri kehebat-hebat. Be paling darah tinggi orang begini. Saya suruh dia khotbah coy. Sombongnya minta ampun. Biasa ulang-ulang banyak kalau orang mau undang beta. Don biasa apa? Mel atok, don tolak. Karena kalau bepi kan majelis yang pencuri kolete do habis.
Majelis yang selingkuh dulu habis dari beta, begiling lu betul-betul. Ya dong tolak. Kemarin mi berkhotbah di Gemit Menggelama, untung baik gereja mau terima. Lu son terima beta, lu son lolos dari radio, ha? Lu son terima beta, lu son lolos dari Facebook. Lu mau tutup di mana? Bepi di pasar, sambung salon baterai ke orang jual obat di pasar, seorang dengar nah, padahal tipu. Ayo pakai ini bulu panjang, gosok bulu son keluar. Dulu yang obat-obat di pasar tuh, bilang bulu keluar, gosok. Itu seorang makarubu. Apa lalu omong bilang keselamatan dalam Yesus. Amin. Yang kedua kok habis sudah benda separuh semuka bangka. Salo sakal dan beta. 1 Yohanes 4 tadi ayat 19 toh, ayat 20 bilang begini. Perhatikan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Aneh kalau orang bilang mengasihi Allah, tapi dia selalu bikin masalah di mana-mana. Di kantor bikin masalah, di rumah tangga bikin masalah, di lingkungan bikin masalah. Kita itu peacemakers, bukan troublemaker. Kita pembawa damai, mengusahakan damai, bukan bawa kekacauan atau bawa masalah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak dilihat kalau kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Di Kupang ini persekutuan doa dong ribu. Itu tutup mata sedikit tidak lihat Tuhan. Beta suka nasihat sandong. Beta bilang bosan terlalu lihat-lihat. Ini mangkal terlalu banyak lihat kalender. Kalender yang biasa cari dana tuh. Rayon berapa kan suka cari dana pakai kalender. Lihat-lihat Yesus koko domba. Tidur juga hendak lihat Yesus. Lu terlalu banyak lihat kalender. Tapi masalah ada orang semua. Berdoa rajin, kandang babi, piara babi di kota Kupang. Bapak tolong urus dulu. Ini ada yang piara babi itu bikin babo. Kasihan di kota begini berkembang. Orang piara babi harba biruk jadi. Padahal tukang berdoa jam 5 subateria haleluya, haleluya. Babo kotoran babi mengganggu tetangga yang lain. Saya bingung nompo haleluya ini haleluya apa? Karena tidak bisa kita mengatakan mengasihi Allah, tapi kita tidak jadi berkat bagi sesama. Tidak bisa. Sekalipun kita akui waktu kita mau jadi berkat, tidak semua orang terima kita. Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang terima kita. Tapi bagaimanapun kita harus tetap bersemangat untuk melakukan sesuai dengan firman Allah atau tema Natal, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi sekali lagi ya, kita yang orang Kristen terutama, Alkitab suruh buat baik kepada semua orang. Memang lebih istimewa sesama orang percaya. Galatia 6 ayat 10. Semua habis. Asin be masih lanjut PKKR di Bena sana. Natal di Bena. Hela napas sedikit berangkat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jangan mimpi Anda bisa berbuat baik kepada orang Islam, Hindu, Buddha. Kalau katong sesama Kristen sikut menyikut, injak menginjak, omong nama di belakang-belakang. Tidak mungkin Anda bisa mengasihi lebih luas kalau tidak mulai dari dalam. Makanya sebenarnya kata persaudaraan secara eksklusif di dalam Alkitab itu hanya bicara sesama orang Kristen. Tetapi kasih itu memang luas. Tapi latihanlah mulai dari kita-kita. Kota Kupang ini kan mayoritas Kristen. 50 meter 100 meter gereja, 50 meter 100 meter gereja. Harusnya kasih lebih kuat. Apalagi ini kota pun nama kota kasih. Sebab tidak mungkin kita mengaku kenal Tuhan tapi kita jadi masalah bagi orang. Mungkin ada yang menatap saya, kok Pak Mel juga tukang khotbah keras-keras tuh cari masalah. Oh bukan, itu bukan cari masalah. Paulus menegur penyesat dengan sebutan apa? Anjing-anjing. Yesus menyebut orang munafik dengan sebutan apa? Ular beludak.
Petrus menyebut orang-orang yang sudah bertobat tapi main lompor lagi. Dalam 2 Petrus 2 ayat 22, Petrus berkata, ya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Itu harus dipahami. Jadi khotbah keras bukan berarti tidak mengasihi. Masa Tuhan pernah tegur Petrus, hei setan, apakah itu Yesus tidak mengasihi Petrus? Jangan salah. Ya Pak Wali boleh marah kalau demi kebenaran, Pak, cuci barisi. Itu tidak dosa. Nehemia tuh marah, Nehemia cabut pun jenggot kumis dong. Nehemia subangun daerah setengah mati, mereka masuk bikin kaca. Nehemia hela dan rambut kumis hela dan bibir-bibir. Saya pernah eksposisi itu jadi saya tahu. Jadi maksud begini ya, kalau dengar kata khotbah keras, tahu kau tempuh maksud apa. Teko tempuh kota nih Bapak, kota kasih penjahat terlalu banyak. Lihat kasus pembunuhan, ada baterai tadi malam. Kau bilang, tolong kirim beta pun pesan kasih Kapolda dulu. Mana itu Pak Polisi? Besuruh kirim kasih Kapolda. Ini kasus nih, tolong kasih terang benderang dulu. Ibu dan anak mati nih, tolong dulu. Saya berteriak. Saya sebagai rohaniawan berdoa buatin kota berperistiwa model begini lambat-lambat kita tidak mau. Kayak karena banyak kejanggalan sekali. Hanya masalah papaya seorang bisa berpotong. Hanya masalah yang tidak penting-penting orang bisa bacok-bacokan. Mari terima Yesus sungguh-sungguh, maka saya percaya Roh Kudus ada dalam kita. Saya tutup dengan ini ayat Roma 5 ayat 5, firman Allah berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah curahkan itu kasih, kita bertobat, Roh Kudus curahkan itu kasih, maka buah roh keluar. Mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita sekalian. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.